Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, yang kami hormati Bapak Dewan Terhormat, dan kami hormati para undangan kalian, baik pihak yang bertikai, yang saling mengadukan, dan para bapak-bapak ibu yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Pertama, kami Pak yang diundang dari pihak Polda menyampaikan bahwasanya di Polda ada 3 laporan pengaduan yang kami terima. Yang pertama, laporan pengaduan oleh Pak Ponirin ini masalah penyerobatan tanah, yang terlapornya adalah Ibu Marisa. Yang kedua adalah laporan pengaduan Pak Ponirin di Batubara, kasus pengerusakan. Jadi sudah digelar di Polda, dilimpahkan ke Polda penanganannya. Ini nanti Pak Kompol Waiman yang menangani. Yang ketiga, laporan Ibu Marisa terhadap Pak Ponirin dalam kasus pemalsuan surat. Kebetulan saya sendiri yang menangani. Jadi ini Pak berproses hanya 2 sekarang. Yang satu, laporan pengaduan Pak Ponirin masalah penyerobotan tanah itu kemarin dicabut oleh Pak Ponirin ini sendiri. Ya betul ya Pak ya. Padahal ini pengaduannya kemarin ke Komisi 3 Pusat nih, sampai heboh yang kemarin. Oh tahu tiba-tiba dicabut. Jadi kemarin sudah di 2 minggu kemarin sudah dihentikan penyidikannya. Tinggal sekarang yang 2 masih berproses Pak. Satu yang dilimpahkan oleh Batubara, satu yang dilimpahkan oleh satu yang kami tangani, yang saling mengadu mereka. Jadi yang perlu yang saya sampaikan sekilas untuk proses penyidikan kami, bahwasannya Ibu Marisa mengadukan oleh Ponirin. Sejarah tanah dulunya ini ada hasil hasil penyelidikan kami, bahwasanya ini dulu tanah ada 5 persil yang ada surat pancapnya. Ada satu, ini kebetulan, maaf, ini kebetulan punyanya semua anggota TNI dulunya. Satu Bapak, satu Bapak netar lah jadi orang. Pak Lintar Simanjuntak, 2 Pak Mamorsa, 3 Pak Christian, 4 Oscar. Itu yang kelima Pak Sumardi, itu hilang jejak dia. Jadi yang 4 inilah yang kita dapat proses penyelidikannya. Jadi yang si Lintar Simanjuntak menghibahkan tanah ini kepada Bapak Alfonso Simanjuntak yang orang tua dari Pak Ibu Marisa. Terus si Mamorsa ini menghibahkan 1 hektar tanah kepada Bapak Alfonso. Si Christian menghibahkan 1 hektar tanah kepada Bapak Alfonso. Jadi ini keseluruhan yang 6 hektar ini dijualkan oleh Pak Alfonso kepada Pak, ada 3 orang di sini. Ada 3 orang Pak, nanti bisa kami apakan. Terus yang menjadi objek permasalahan adalah tanah milik Pak Oscar ini. Oscar ini adalah kakeknya daripada Marisa. Jadi kakeknya Marisa ini menghibahkan tanah ini kepada anaknya Alfonso, dan Alfonso menghibahkan kepada Ibu Marisa selaku anaknya. Jadi di objek tanah ini sudah keluar SKT 21 miliknya Marisa. Terus yang dua terbit lagi di sana surat ganti rugi antara dibeli oleh Pak Ponirin kepada Cipto, dari Cipto, dan satu lagi dari Indra M. Nur. Jadi di objek tanah yang
yang satu ini Pak ada 3 surat di sana. Nah, makanya Ibu Mariseni mengadukan masalah pemalsuan surat di sini. Nah, jadi ini kami lanjutkan lagi Pak. Surat yang dari Cipto, Unirin membeli dari Cipto. Cipto ini Pak membeli daripada Murni namanya. Hasil penyelidikan kami, Ibu Murni ini sudah meninggal dunia. Dari Murni dia membeli daripada Pak Sugiono Hadi. Jadi Pak Sugiono ini baru 2 bulan kemarin hasil penyelidikan kami ketemu masih hidup orangnya. Dari Pak Sugiono Hadi ini dia beli daripada Pak Seburian. Dulunya ini mantan Brimob. Ini pun sudah meninggal dunia. Dan Pak Seburian beli daripada Buyungtan. Nah, inilah sekilas dari tanahnya Pak Ponirin ini melalui Cipto. Jadi antara Cipto sama Murni ini jual belinya Pak. Ini tidak ketemu orangnya Pak. Cipto ini hasil keterangan Cipto, dia membeli tanah sama Murni ini tidak kenal dia sama si Murni. Melalui perantaraan ada namanya Pak Sutrisno sama Pak Usman Jafar. Nah, jadi melalui itu dia belinya. Jadi Cipto antara Murni itu tidak ketemu Pak. Jadi Murni juga sama Pak Sugiono Hadi ini sudah kami periksa Pak kemarin. Antara dia pun sama Pak Ibu Murni ini tidak ketemu Pak. Belinya di surat juga, belinya di Tanjung Morawal sana. Orangnya masih hidup. Jadi Sugiono ini kami bawa ke TKP. Inikah yang mau jualkan tanahmu? Enggak, itu ditunjuknya Pak. Bahwasanya tanahnya objek itu bukan itu tanah dia yang mau dijual itu kepada Murni. Jadi kita sebagai penyidik, bagaimana bisa Murni menjualkan tanah kepada Cipto, sedangkan Murni saja nggak tahu di mana letak tanahnya. Sama juga Sugiono, antara Sugiono sama si Murian itu tahu ditunjukkan sama si Cipto, sama ditunjukkan Pak Samosir, Pak Siburian ini di sana tanahnya. Ditunjukkan di kalau ingat-ingatnya Pak Sugiono ini di belakang-belakang jadi kurang 100 meter dari temboknya Nalu. Tapi dia nggak bisa lagi menunjukkan di situ. Tapi kalau kita bawa ke tempat objek yang kita tadi, bukan di situ yang saya jualkan, bukan di situ letak tanahnya, begitulah. Nah, jadi itulah silsilah untuk masalah tanahnya. Jadi masalah pemalsuan suratnya nanti kami pun belum lagi lihat surat daripada Pak Ponirin ini. Kami mohon maaf Pak, kami sudah berapa kali panggil Pak Ponirin ini. Orangnya yang kooperatif, kami terus terang saja. Baik di mereka ini, baik di kami. Kita panggil sudah berapa kali tidak kooperatif. Kita hubungi juga, diusahakan juga sama penyidiknya, tidak direspon Pak. Nah, jadi maksud kami di sini Pak Ponirin, biar ini berjalan, kalau memang berjalan, ya kita kooperatif lah. Kalau sudah diserahkan, Bapak juga menyerahkan proses penyelidikan, proses LP Bapak kepada kami, ya kita sama-sama kooperatif lah gitu lah. Jadi biar tahu, kalau memang nanti bagaimana ujung-ujungnya, ya nantilah. Tapi kami berproses dulu, gitu. Jangan nanti Polri disalahkan. Nah, nanti Polri begini-begini, penyidik begini, nggak boleh begitu. Jadi maksud kami sama-sama kooperatif. Karena kami mendapatkan surat-surat dari Bapak itu, yang kemarin itu ada dari pihak si pelapor, si Ibu Marisa, maupun dari kantor kepala desa, arsip desa. Nah, jadi ada beberapa surat nanti di sana. Nanti kalau memang izin Pak, kalau memang nanti bisa dilihat dokumen dari Pak Ponirin ini, itu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya surat-surat itu antara mereka itu baik Cipto, baik si Murni, baik si Sugiono ini nggak saling mengenal mereka. Nah, itu Pak, untuk sekelumit. Terus ada lagi di dalam surat antara jual beli, di suratnya dokumennya Pak Ponirin ini ada surat, ada segel ya, segel
ada di situ segel itu tahun 96 ditandatangani tahun 95 Pak dia. Ada rancu dia di situ. Nah, itulah psikologis yang bisa kami sampaikan Pak untuk proses, karena kami ini di dalam hal masalah pemalsuan surat untuk membuktikan surat itu betul palsu apa tidak. Itu Pak untuk proses itu yang kami tangani dulu melakukan surat. Nah, itulah Pak, kalau memang ini nanti berproses Pak, kami juga minta nanti Pak Munir ini kooperatif nanti untuk biar kami betul nggak surat itu sesuai dengan yang diberikan si pelapor ini, apa memang itu suratnya Pak Munir ini. Jadi surat Pak Munir ini pun biar kami tahu juga nanti koreksinya bagaimana gitu Pak. Apa memang salah, apa memang betul. Nah, jadi kami mintalah nanti melalui Pak Dewan yang terhormat biar Pak Munir ini juga menyerahkan suratnya, biar kami cek juga, biar nanti beliau nanti kooperatif. Jadi biar enak nanti terbuka semua nanti permasalahan ini. Itu aja dulu Pak dari kami. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Kopolri. Merupakan itu sejauh mana kita nanti perihal masalah keperdataan kepemilikan dia kan nanti polisi yang menentukan, karena hanya masalah perusahaan aja dia tidak tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisi yang tidak bisa izin Pak, yang hormati undangan yang pertama-tama saya mengucapkan puji kepada Allah sehingga hari ini kami bisa menghadiri sesuai dengan undangan dari Komisi A dengan kita bersama-sama di suatu untuk menyingkat waktu saya mempunyai nasional dari Bukti Kedua yang menangani kasus pengakuan atas nama Pak Munir sesuai DP 834 itu yang penyerahan dari Polres dia di Polres hingga sekarang kami mengalami. Nah, posisi kasus yang diajukan oleh penasihat kita adalah dan di sini kami juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak pengirim asal usul daripada objek masalah sama itu semua sudah kami lakukan, dan demikian juga kepada Ibu Marisa itu sudah kami lakukan. Nah, di sini kami di Republik Kedua, khusus kami itu sudah mengetahui dan sudah melakukan penyitaan terhadap identitas atau alat hak daripada pihak yang sudah ada kembali, itu juga dari itu Marisa sudah tersedia. Nah, di sini kami hanya untuk melakukan 170 ataupun 406 pengurusan itu sudah kami lakukan cek di mana terjadinya suatu permasalahan. Di sini sudah kami semua sudah melakukan ya ketepatan ini ditentukan oleh Bapak sebelum Bapak masih muda. Ini pun tapi yang kami sudah kami akan lakukan juga di Polda untuk gelar kasus perusahaannya. Nah, di sini sama juga sama ini kami menyadari LPKB yang bersama itu ya umum kesan ramai. So, tetapi lama ini bukan semua yang dibuka. Ini ada faktor-faktor penyebab perlambatan.
Di sini saya minta sama Ibu Marisa dan Pak Munir, saya bicara ini untuk kita semua. Saya mengakui semua, tapi kelambatan ada sebabnya. Jadi Pak Munir, kami untuk memanggil satu panggilan itu sudah berapa waktu. Ini 2 kali sudah dipanggil, tapi tidak ada mengingatkan. Di sini bila mana itu ada panggilan penyidik, ada itu. Tapi saya minta itu bukan semua dari bapak-bapak, itu kami akan bagaimana maksimal penanganan kasus ini. Yang kami tahu ini kerusakan 170 itu yang kami tujukan. Itu prioritas semua kita bisa atau tidak ini dilakukan. Untuk tambahan langsung penyidik langsung kemarin bagaimana? Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Memang yang kami tangani kasus pengerusakan yang dilaporkan oleh penyidik, yang mana pengerusakannya adalah objek kelapa sawit. Jelas itu memang di lapangan sesuai dengan TKP kami ada yang rusak. Itu yang pada intinya laporan penyidik. Tentang masalah surat ada dilaporkan Ibu Marisa, ada telepon yang khusus. Jadi itu yang tergantung nanti objek masing-masing kami laporan. Kemudian Pak, memang seperti tadi yang dilaporkan kami dari Pak Robert, Pak Baik, salah satu kendala kami dalam hal pendidikan bukan lama Pak, namun ada hambatan. Salah satunya Pak Kodiri yang laporan yang kami tangani, kami panggil saksi 2 kali, bukan dari pihak dia. Nanti ada juga dari pihak dari Pak Kodiri. Artinya kekooperatifnya untuk komunikasi sama penyidik kurang Pak. Jadi bukan kami lapor menangani, bukan Pak, mohon maaf. Tapi kan materinya kan ada sama kami Pak. Itu Pak yang sedikit yang kami paparkan dan kami jelaskan. Dan kemudian Polda yang menangani laporan Pak Kodiri dasarnya pelaporan dari Polres Batubara. Kalau nggak salah Pak, di bulan 11 2020 dilimpahkan ke Polda Sumur. Jadi kalau penanganan pengerusakan yang kami tangani masih 6 bulan Pak. Tapi itu dilanjuti ya dari Polres Batubara. Itu Pak yang tentang kasus yang dilaporkan Pak Kodiri, masalah bisik-bisik terus, yang kerok bisik-bisik terus. Demikian Pak yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Yang kerok bisik-bisik terus. Oke, terima kasih kepada penyidik kepolisian. Mungkin yang menjadi pertanyaan kami Pak, artinya objek perusahaan terhadap aduan perusahaan yang disampaikan saudara Kodiri masih berlanjut. Ya, masih berlanjut Pak, masih dalam proses pendidikan Pak, berjalan. Oke, itu artinya masih berjalan. Tetap Pak, kita tak sebut habis Pak. Setiap ada kendala dan proses yang lanjut tetap kita beritahu kepada Pak Kodiri Pak. Dan terakhir kemarin baru 2 minggu yang lalu, karena beliau ini sudah kita panggil 2 kali, kita sampai mendatangi jumpa kita untuk pemeriksaan Polres. Langsung sudah kita beritahukan apa hambatan dan proses yang akan kita laksanakan kepada Pak Kodiri. Demikian Pak. Terima kasih. Rekan-rekan anggota DPR, kita sudah mendengarkan beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kasus ini. Ternyata LP-nya laporan polisi ya, laporan polisinya ada 3. Yang masuk ke kita itu kan hanya laporan pengaduan daripada saudara Kodiri terkait dengan pengerusakan. Ternyata saudara Kodiri juga ada membuat laporan polisi tentang yang pertama. Yang lebih pertama Pak, formal Pak, langsung Pak Kodiri mengadu ke Polda, yaitu adalah penerapan menguasai tanah tanpa izin yang berhak yang dilakukan oleh Bu Marisa, dan itu sudah dicabut beliau Pak Kodiri. Penyerobotan tanah, dan itu juga itu yang kemarin yang sampai ke DPR RI. Ya, betul. Dan ternyata laporan polisi itu pun sudah dicabut beliau. Ya Pak. Dianggap sudah gugur ya. Nah, berarti tinggal ada 2 laporan. Nah, ternyata pihak Marisa juga ada membuat laporan polisi tentang pemalsuan surat, artinya keperdataan, kepemilikan itu nanti kaitannya.
walaupun masalah surat menyurat tentang pemalsuan. Nah, jadi kita akan rekam karena sesuai dengan hasil musyawarah kita ya, di rapat kita bahwasanya kita fokus kemarin kepada perusahaan. Ternyata ada teman baru kita di lapangan bahwasanya ada aduan daripada Ibu Marisa tentang pemalsuan surat. Itulah yang kita bisa dapatkan dari penyidik, dan dari penyidik menyatakan bahwasanya sampai saat ini proses perusahaan masih berjalan. Artinya proses itu berjalan. Ketika mereka belum, kalau saya tanya Pak, sudah dulu tidak perkaranya? Dulu tak. Bagaimana pertanyaan tadi yang saya tapi berupaya kasus ini akan kami jelas bagaimana ini dan isi daripada penjelasan dengan ini. Oke, terima kasih. Jadi belum bisa dipastikan. Mungkin kenapa? Saya juga nggak tahu alurnya itu mungkin berkaitan dengan keperdataan. Pas tuh. Jadi mungkin itu dasarnya. Oke, rekan-rekan, bahwasanya kondisi saat ini bisa kita tanyakan dulu kepada saudara pendiri. Aku mau tanya, Bapak sampaikan sejak kapan Bapak memiliki itu, ya, dan tanaman itu siapa yang menanam? Itu dulu Bapak sampaikan, bosan histori juga. Nanti kita masih ada RPU berikutnya, nanti kita di DPR ya, RPU berikutnya. Kami hanya mau sampaikan sederhananya, sejak kapan Bapak memiliki, ya, kemudian siapa yang menanam tanaman itu? Oke, ya silakan. Izin Pak, saya menyampaikan bahwa tanah saya beli ini ada 2 bidang. Itu di tahun 2010. Dan menanam sawit itu sebagian adalah pemilik dari sebelum saya. Kebetulan itu Pak, itu semua saya bolak-balik saya tanam dan saya sisa itu. Sebagian itu adalah pemilik sebelum saya. Sudah ada sawit ya? Ada sawit, tapi di bagian belakang waktu itu dipenuhi air, belum bisa tanam. Setelah berapa bulan itu saya tanam. Saya 2010 itu sudah ada sawitnya. Bagian bahasa itu bagian depan lebih kurang itu Pak, kira-kira ratusan pokok sudah. Ya, ratusan pokok ini. Yang Bapak tanam itu sekarang besar. Sudah besar, sudah panen. Ada nggak yang di Bapak tanam itu dirusak? Ada 2 pokok Pak. Yang mendapat dari saya lihat di lapangan juga ada 2 pokok. 2 pokok yang Bapak tanam itu ya? Ya. Oke. Tapi kurang 2 pokok. Nanti sejak 2010, sekarang ini 2021. Oh, selama ini, selama 10 tahun, Bapak pernah mendapatkan hasil dari situ? Saya mendapatkan hasil itu Pak, ya selama 10 tahun Pak. Dari yang depan itu saya udah ambil. Selama ini siapa yang mengurus? Yang anggota saya Pak. Anggota saya. Siapa nama keluarganya Pak? Yusuf dan ada satu lagi sudah mendiang dan ada yang terakhir ini ada Sibona. Ada namanya Pak Eko yang terakhir. Nanti selama ini itu yang dijaga. Ya Pak. Pemanen. Ya. Dan hasil panennya dikatakan Bapak. Iya. Kurang lebih hampir 10 tahun. Iya. Kira-kira berapa luas yang Bapak panen ini? Yang saya pertama saya panen itu Pak nggak itu luas Pak. Karena tapi yang setelah tahun itu lebih kurang Pak 1 ton lebih. Selama Bapak panen
sampai 10 tahun. Ada nggak orang lain yang bisa menunjuk bahwasanya hasil panen itu bukan bulan sawah? Tidak ada sama sekali. Bahkan saya Ditanya siap. jawab. Tidak ada. Langsung dipotong ya kan. Jangan banyak cakap dia. Apa siapa? Itu sedih, itu sih. Samping yang sebelah Itu ngapain datang? saya yang sebelah Tadi perempuan itu sama kampung nggak makan kan? Ada mau datang sama dia. Dan terang kalian nggak bilang lah. Kalau itu keluar sama kamu kan bisa menjelaskan dia. Ada nggak berbandingan tanah Bapak dengan tanahnya Pak Album ke Pak Album sekali buktinya Marisa ya? bapaknya, orang tua. Bapaknya, ada nggak yang berbandingan? Ya saya Pak, berarti langsung. Berbandingan Berarti langsung tanahnya? Iya. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Dan rekan anggota DPR, ya, bahwasanya pendiri menyatakan sudah hampir kurang lebih 20 tahun karena itu dikuasai, bahkan hasilnya diterima, dan orang yang menjadi pegawainya pegawainya adalah Pak Yusuf dan juga Pak Sibono. Dan sampai saat ini hasilnya sampai sebelum perkara hasilnya ada dan hasilnya itu diterima sama Pak pendiri. Itu membuktikan bahwasanya dia merasa yang memiliki. Dan sejauh ini hampir kurang lebih 10 tahun tidak pernah ada gangguan dari orang lain. Kemudian Bapak ini juga mengakui bahwasanya dia langsung berbatasan langsung dengan Pak Alfonso. Ya, mungkin itu aja keterangan dari Pak pendiri. Sekarang kami minta keterangan dari Bu Marisa. Silakan Bu Marisa. Di sini aja nggak apa-apa. Kan lagi sakit. Lagi sakit Pak. Sakit ya. Mohon maaf, saya sudah menunggu. Lagi hamil. Lagi sakit dia Pak, kurang sehat Pak. Saya hamil muda, Pak. Hamil muda. Duduk aja Dek, sambil duduk aja nggak apa-apa Dek. Terima kasih buat Bapak DPRD untuk waktu kesempatannya sehingga saya bisa berbicara. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahwasannya lahan itu saya tidak pernah menyebut Jangan dekat kali. saya tidak pernah menyerobot lahan siapapun karena lahan itu murni saya terima dari bapak saya yang dibahas dari opung saya sendiri. Karena alatnya juga masih atas nama opung. Kemudian untuk sawit itu bapak saya dan bapak Trisno yang menanam. Jangan dekat kali. Untuk pohon sawitnya Pak, mohon izin itu bapak saya yang menanam. Di mana pada proses perjalanan penanaman itu memang tidak sepenuhnya seperti sekarang. Karena lokasi lahan juga tidak sebagus ini, sering banjir. Bahkan yang pernah saya tahu Pak dari keterangan bapak saya, rumah pun hanyut. Makanya tanaman itu pun juga tumbuhnya tidak serentak umurnya. Gitu. Namun untuk panen di lahan itu sendiri yang 2 hektar yang sedang diajukan oleh Pak Polri itu tidak pernah sampai 1 ton Pak. Halo? Tidak pernah 1 ton karena memang di belakang itu tidak bisa ditanami dan lahannya itu pun jelek sehingga tanaman tumbuh juga tidak bagus Pak. Tidak pernah 1 ton untuk lahan yang 2 hektar itu. Dan saya juga Pak punya foto-foto dokumentasi selama saya kecil di sana. Pada saat itu kurang lebih saya masih berumur 6 atau 5 tahun, saya di sana ada di ladang dalam rangka makan-makan dengan keluarga sekitar. Itu Pak. Dan selama penguasaan juga, memang selama ini bapak saya yang menguasakan. Dia yang memanen,
dia yang menanam, dia yang menyisik, dia terjun langsung. Walaupun dia yang mengibahkan pada saya, bapak saya tetap ikut penguasaan itu. Tes Bu Marisa, Pak, Bapak yang menanam, iya Pak, ada dua kemudian selama 10 tahun ini, kenapa tidak ikut terlibat pemanen? karena memang Pak, bapak selalu ke sana Pak. Ke Indrapura bapak selalu sama Pak Krisna Pak. Saya itu sekali Pak. Maksud saya gini, ini kan pengakuannya Pak Alfonso, bahwasanya Pak Munir kurang lebih 10 tahun dia mengambil hasil panennya dan dia ngambil uangnya. Orang tua saya juga panen Pak. Orang tua saya juga panen di situ. Berarti di dalam satu objek dua-dua panen. Kalau pengakuan dari bapak saya Pak, dan saya tahu juga selalu kucing-kucingan Pak. Oh, kucing-kucingan artinya yang A panen, yang B panen. Pak Trisno Pak Sutrisno Pak. Pak Trisno juga ikut. yang menjaga ladang. Pak Sutrisno ikut. Iya. Pak Sutrisno ada di sini. Pak Yusuf ada di sini. Pak Yusuf enggak ada. Panggil Pak. Bisa saya panggil. Pak Sutrisno ada. Mohon izin Pak untuk saya sampaikan juga. Kalau Pak Kodir bilang selama 10 tahun tidak pernah ada krisis. Orang tua saya pernah berkata bahwa sebelumnya Pak Kodir diwakilkan oleh anggota BRIMOB namanya Iwan. Dia pernah meminta sepadan kepada bapak saya atas tanah yang diklaimnya. Tapi orang tua saya tidak mau. Dia sudah peringatkan itu lahan saya yang kau minta sepadannya. Sehingga di surat Pak Kodir orang tua saya tidak pernah ada tangan sepadan sama sekali. Benar kan Pak Kodir? Tidak pernah orang tua saya tangan sepadan kan? Marisa, kita sepakat tadi tidak. Ini membantah. Iya, kita tidak ada pengadilan ini, kami bukan pengadilan. Ya udah. Kami hanya mengambil keterangan aja, tapi dalam kami mengambil keterangan, kami di sini anggota DPR semua mendengarkan keterangannya. Iya Pak. Kalau urusan nanti pemeriksaan itu, penyidikan itu urusan polisi. Nanti kami, ya ini kan perlu saya sampaikan, ini lembaga negara. Polisi juga itu salah satu lembaga negara yang sah. BPN juga salah satu lembaga negara yang sah. Artinya apapun hasil BPN, kami harus percaya. Apapun hasil penyelidikan polisi, kami harus percaya. Gitu. Jadi kami lebih percaya hasil polisi daripada pengakuan Bapak Bilang Ibu. masalah BPN pengukuran Karena itu kalau deh. Bapak Ibu nanti itu sebagai saksi itu silakan aja di polisi. Sama kami tidak perlu. Karena kami bukan menjustice tidak. Kami hanya mendengarkan keluhan rakyat sehingga kami nanti kami bacakan, kami rapat ya dengan apa yang kami sampaikan, kami akan membuat rekomendasi. Mungkin rekomendasi ini kami nanti sifatnya hanya menguatkan polisi untuk secepatnya atau meminta pendapat kepada polisi mana hasilnya. Nah, kalau memang ditetapkannya ini tidak terbukti SP3 sah, itu sudah sah sama kami. Yang penting tanggapan masyarakat yang ada ke DPR, ke lembaga kami tanggapi. Dan kami tidak boleh memutuskan apapun, kami sifatnya rekomendasi. Nah itu, ya. Cuman karena ini sesuai tupoksi kami bermitra dengan kepolisian dan kejaksaan aparat hukum, kami juga bermitra dengan BPN, ketenahan, karena itu di bawah naungan kami. Ya, jadi tolong jangan saling membenarkan. Kami hanya meminta, karena kami juga perlu data yang langsung, makanya kami turun dan langsung kami melihat objek. Ya, oke, silakan Bu. Apalagi yang Ibu mau sampaikan? BPN, masalah BPN. Masalah BPN itu serapat itu kan kita gak berani mengambil berapa undang harapan itu DPR kemarin. Masalah pengukuran BPN terkait yang dilakukan itu aja lah. Udah itu aja. Nggak usah kau bilang kalau masalah BPN dipanggil itu. Kau kasih tahu pengukuran itu tidak tahu diketahui. Silakan. Kasih tahu aja. Boleh saya bicara lagi Pak? Ya, silakan. Boleh. Mengenai BPN, saya kemarin sudah mengajukan keberatan juga. Karena pada saat mereka melakukan pengukuran, saya tidak dipanggil Pak. Sehingga dampak usaha saya adalah lahan saya itu hilang dan parit yang sebenarnya itu adalah parit dikatakan oleh BPN itu adalah sungai.
di mana itu tidak pernah ada sungai sama sekali. Parit itu orang tua saya yang buat. Tidak ada sungai. Parit itu orang tua saya yang buat. Parit itu pun sebenarnya orang tua saya yang memberikan untuk pada saat itu banjir Pak. Jadi dibuat parit untuk aliran sungai. Itu saja Pak. Dan saya terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya juga rakyat Pak. Dan saya juga karena ini mempertahankan hak saya. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Ada satu pertanyaan Bu ya. Iya Pak. Kekuatan orang-orang Ibu saat ini apa? Kacamata Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Marisa. Silakan. Nah, kepada BPN, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tanyakan. Pada BPN, ada beberapa hal yang kita tanyakan. Di antara di daerah yang menjadi objek apakah yang kurang atau yang lain yang sama? Terima kasih pimpinan. Hormati Bapak Ibu dari Komisi Kerja DPRD Provinsi Barat, Bapak Ibu Iri. Perlu kami jelaskan Pak terkait dengan pertanyaan dari Bapak, apakah BPN ada menerbitkan sertifikat atau surat sertifikat terhadap tanah perkara bersengketa Pak ya, tanah sengketa ya. Sampai saat ini memang BPN belum ada menerbitkan surat ataupun sertifikat terhadap sengketa. Terus kami sampaikan ke pihak Bapak juga sebagai informasi bahwasanya memang Pak Podirin pernah memohonkan ke BPN untuk dilakukan pengukuran yang tujuannya hanya untuk mengetahui luas. Gitu. Itu Tadi udah gue bilang yang mau mengapakan orang pihak Polda. Namun, Itu pihak Polda yang mengundang. Harus gue bilang dia tadi. Beberapa syarat yang kami sebagai syarat permohonan itu akhirnya adalah apa yang disebut dengan gambar ukur itu oleh pihak Podirin belum mengembalikan kepada BPN, sehingga output terhadap hasil pengukuran untuk mengetahui luas itu belum kita keluarkan. Tetapi memang terhadap data fisiknya itu sudah bentuk dan ukuran dari tanah data lapangan sudah kita dapatkan. Tetapi hasilnya karena memang syarat yang kita minta ke Pak Podirin itu belum dikembalikan. Nah, terkait juga dengan kasus ini, bahwasanya atas permintaan pihak kepolisian Polda, kita juga sudah diminta untuk mengukur. Kalau menurut data lapangan yang kita punya, ada dua bidang yang ada dua bidang yang bentuk dengan luas 40.018 meter persegi, dan ada juga yang dengan luas 19.025 meter persegi terhadap dua bidang yang diukur atas permintaan pihak Polda. Dan terhadap yang punya Pak Podirin itu ada 3 bidang yang bukan juga itu dengan luas yang 8.036 meter persegi dan luas 15.040 meter persegi, dan terakhir itu luasnya 4.600 meter persegi. Itu kan Pak yang permintaan yang diminta oleh Polda ke kita. Memang yang kami yang memang lembaga yang menangani masalah pertanahan, kami juga sudah memberikan kontribusi kami terhadap kasus ini Pak. Terima kasih. Jadi kembali lagi ke pertanyaan. Di situ kan tadi disampaikan atau di sekitarnya ada nggak di sekitar persoalan, adakah yang sudah pernah terbit surat keterangan apa sertifikat? Kalau menurut catatan seperti belum ada. Belum ada. Termasuk objek yang ada saat ini juga tidak ada sertifikatnya. Belum.
Menurut data kami belum ada. Ada nggak yang pernah memohon selain Pak Pemilik? Tadi Pak Pemilik kan pernah memohon. Iya, Hanya saja persyaratannya belum bisa dipenuhinya. iya benar. Iya. Selain Pak Pemilik, ada nggak orang yang pernah memohon? Menurut data kami belum juga ada. Belum ada. Termasuk juga dari pihak mengaku Marisa, belum pernah juga memohon untuk sertifikat jadi sertifikat. Belum. Maka Bu Marisa mempunyai SKT ya? SK Tapi belum ada peningkatan sampai ke Belum ada. terima kasih. Rekan anggota DPR, sementara kita sudah mendengarkan dari berbagai pihak, dari kedua belah pihak yang berperkara, kemudian dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, kemudian dari DPR selaku lembaga yang menerbitkan surat sertifikat dan sampai saat ini belum. Nah, ada nggak Pak Kepala Desa? Pak Kadep ada? Selaku pemerintah daerah. Kadep, jadi Pak Kadep selaku pemerintah daerah yang ada di sini, daerah pemerintah terkecil itu adalah kepala desa. Kami meminta kepada Bapak, sepengetahuan Bapak ya, sepengetahuan Bapak objek itu yang berkaitan perkara sekarang, ya kan? Menurut Bapak, kira-kira Ini siapa? sepengetahuan Bapak, kira-kira itu hak milik siapa? Dan sepengetahuan Bapak kata kalau itu pasti mungkin selama ini sudah tinggal di sini, ya kan? Sudah lama di sini meskipun kepala desa. Waktu seingat Bapak itu dulu yang mengerjakan siapa? Jadi Bapak hanya menceritakan historisnya ya. Silakan Pak, terima kasih. Baik Pak, kami selaku pemerintah desa sesuai dengan alamat daripada Pak Simanjuntak. Itu sedang kami tahu selaku pemerintah desa. Barangkali ada juga orang masyarakat kami maupun daripada masyarakat yang barat timur itu pengetahuan saya. Yang mana surat daripada alamat daripada Ibu Marisa yang diserahkan ke Polda maupun daripada pihak pendamping pengacara. Dan itu pengetahuan dari Pak berdasarkan alamat. Itu Pak, terima kasih. Jadi kepala desa ada yang lebih kemana Pak? Boleh Pak? Boleh Pak? Apa yang Bapak sebagai lembaga ini? Nah ini Pak Tambungan kita. Kalau saya Pak dalam laku dalam tuntutan, saya tidak berani menghilangkan ini tangan sipil. Karena dua-dua mempunyai surat. Nanti saya salah, karena Bu Marisa pun mengakui ada suratnya. Pak Pemilik pun ada suratnya. Jadi yang menentukan Pak, karena saya pemilik yang menentukan. Saja Pak, dari saya. Sama semasa Bapak ada mereka membuatkan surat keterangan dari camat. Tidak ada Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami rasa kami sudah mendengarkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa pihak. Ya, kedua belah pihak, kemudian dari
berbagai pemerintahan, baik unsur di luar dari pemerintahan, itu dari kepala desa bersama. Saya rasa ini dari kami. Ini saya kembalikan kepada pimpinan atau kepada rekan-rekan DPR mungkin yang memberikan pertanyaan kepada baik itu kedua belah pihak atau kepada pihak yang lain. Ada yang mau? Pak Sutrisno, mana Pak Sutrisno? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini yang memelihara ya, yang menjaga. Silakan Pak. Pak Sutrisno. Kita Bapak berdiri aja. Bapak menjawab apa yang kami tanya ya. Bapak menjaga sawit itu sudah berapa lama? Dari 87. Dari 87. Bapak mendapat gaji dari siapa? Saya nggak digaji karena saya itu orang pendatang dari tanah ibu. Jadi makanya saya itu memang numpang sama Pak LKMD pada waktu belum kenal sama Pak Simanjunta. Pada waktu masih orang tua hidup. Jadi Bapak ada di situ karena Pak Simanjunta. Iya, kalau waktu itu jumpa bapaknya yang menjabat kapten di Korea itu namanya Pak Oscar Simanjunta. Pak Oscar Simanjunta. Bapaknya Alfonso Simanjunta. Jadi Bapak di sana gara-gara Pak Oscar Simanjunta. Ya. Sejak itu. Nah, sejak Bapak ada di sana, siapa aja yang pernah datang melihat sawit itu? Setahu saya yang di situ Bapak ikut menanam sawit. yang menanam lah. Yang menanam Bapak? Iya, iya. Bersama siapa? Saya sama Pak Simanjunta. Pak Simanjunta yang Oscar atau Alfonso? Alfonso, anaknya. Tahun berapa Pak? Tahun 2007. Bukan, tahun 87. 2007 Saya ya. mulai bekerja. Bapak ini cari berantem Luas dia. kira-kira 200 kali 400 semua. 200. Oke. Berarti sampai saat ini Bapak masih tinggal di sana? Tidak Pak, dari tahun 18 selama ada tanahnya yang dijual, anak itu saya sudah pindah. Jadi mulai Bapak, sekarang Bapak masih sering ke sana? Ya selalu. Selalu. Iya Pak. Itulah yang tinggal 2 hektar. Ada nggak Bapak ambil buah dari sisa sekarang? Ada sekali. Sekali-sekali Bapak ambil buah? Iya. Bapak jual? Wah, Uangnya Bapak kasih sama siapa? sama Pak Simanjunta. Pak Alfonso Simanjunta. Pak Alfonso masih hidup? Sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Ya bapaknya si Marisa. Berarti maksudnya kan gini ya. Bapak mau jual, Bapak kasih sama Pak Alfonso. Pak Alfonso kan sudah meninggal. Sebelumnya. Sebelumnya? Ya, baru. Setelah Pak Alfonso sudah meninggal, Bapak masih pernah ke sana? Ya, Setelah Pak Alfonso meninggal, Bapak masih pergi ke sana? kadang-kala ngecek itu. Ya, Berarti tidak di sana lagi tinggal. tidak. Karena saya di Tanjung Harapan. Kapan Bapak terakhir mengambil buahnya? Sudah ada 3 tahun lah. Karena itu diawasi oleh Bapak. Sama bapaknya yang bernama Pak Iwan Brimob. Berarti ada yang menjaga? Ada. Sejak dijaga, Bapak tidak mengambil? Tak berani aku. Berarti 3 tahun yang lalu Bapak terakhir baru mengambil? Iya. Tapi sejak dijaga, Kita tak berani. Bapak tidak berani lagi? Tidak. Kenapa Bapak tidak berani? Ya karena sudah ada bapaknya ya macam mana lagi awak. Sudah mati. Loh, Bapak nggak tanya, Bapak kok ada pakem di situ? Bukan Bapak papaknya dulu? Nah, saya bekerja. Selama yang 6 hektar itu dijual, saya sudah nggak di situ lagi. Saya mohon pamit sama Pak. Iya. Setelah meninggal Bapak nggak di situ lagi. Ya. Tapi baru 3 tahun Bapak tidak bisa masuk ya? Iya. Selama sebelumnya Bapak masih bisa masuk? Masuk selalu kali karena itu dari tahun berapa itu sudah dijaga. Ketika jelek-jelek tawa apa karena ada polisi.
pada waktu itu Pak Duta itu mengatakan, Pak, tanah kita ini ada bermasalah, bahasanya sudah dijual sama orang Cina. Pada waktu itu tanah dikuasai, diklaim sama Pak Arun Rasiebra. Bapak sudah perintah, sudah tahu. Sudah tahu. Uangnya tadi sama siapa? Uangnya? Pak Alkohol Setelah itu sama siapa? sudah tak ambil lagi saya. Terima kasih Pak. Ada Pak Yusuf? Ada? Mana? Bisa diambilkan? 50 diri. Kasih nama? Oke. Kalau masih lama, oke, saya serahkan sekarang kepada rekan-rekan DPR untuk memperdalam. Silakan. Tadi Pak Sinaga dulu yang pertama. Iya, di sini sambil makan sini aja. Sini aja. Nah, di sini aja aku duduk sambil makan. Sambil makan aja nggak apa-apa. Sini. Belakang mau makan bayi dari mana? Dulu mangan. Nanti dipanggil-panggil, Pak. Halo, kan Situ belakang tuh di meja tuh di meja. Silakan Pak Timbul. Di meja tuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya hanya menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat itulah harapan kami. Supaya jangan salah memahami tentang kehadiran kami. Kami ini datang sekali lagi menjalankan fungsi pengawas dan secara langsung mendengar aspirasi masyarakat. Tapi ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Saya mengutip pernyataan Profesor Sahekadi. Sekencang apapun kebohongan, besar pasti akan dilewati. Lagi sekencang apapun kebohongan, pasti akan dilewati. Nanti temakan cakap. Nanti temakan cakap. Kami bisa menerjemahkan negara Maling teriak maling. untuk membuktikan fakta hukum yang jelas supaya memang fakta hukum dan keadilan yang berbicara. Karena kami kembali katakan bahwa tiada seorang pun atau oknum apapun yang tidak taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Semuanya harus tunduk dan ada penegak hukum. Jadi kami harap ini diselesaikan dengan secepatnya, selesaikan dengan fakta hukumnya, dan yang kita tuju adalah kebenaran hukum. Itu yang saya harapkan, karena ini sudah menjadi. Itu Bu, makan Bu, biar gak naik asam lambungnya. Maka kita awasi dengan publik dan kita selesaikan ini juga sebagai pertanggungjawaban publik kita kepada orang banyak, karena kita sudah, kami juga ini akan mengikuti bagaimana perkembangan ini, karena itu salah satu program untuk pengawasan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Jangan lagi kita duduk bersama lagi seperti ini untuk membahas kasus yang sama, karena data-data atau aspirasi lah soal fakta hukum dan nanti kita juga pihak-pihak instansi yang terkait. Kami hanya mendengar aspirasi dan fakta pernyataan pihak-pihak katakanlah yang umum pada saat ini. Demikian barangkali pimpinan, saya hanya mengharapkan ini bisa terselesaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Timbul Sinaga. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan kepada DPR. Silakan. Ya, ini dari Pak Adi. Silakan. Kalau tadi Bapak itu Pak Timbul Sinaga dari fraksi Nasdem, ini Bang Subandi ini dari fraksi Gerindra. Silakan Pak. Mungkin PDB siap-siap. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan anggota Dewan yang kami banggakan,
Kita sudah mendengar penjelasan tadi dari pihak kepolisian, dari yang bersengketa, dari saksi-saksi. Mungkin kalau tidak kesimpulan awal boleh kita simpulkan dari penjelasan ini. Tapi menurut saya nanti kesimpulan akhirnya itu ada di komisi. DPR benar sebagai lembaga perwakilan rakyat, tempat rakyat mengadu. Di Bapak Ibu yang merasa tidak mendapatkan keadilan, silakan datang ke DPR untuk melaporkannya. Ya, memang itulah harapan terakhir. Jadi benar, tapi kadang-kadang ya ada juga yang melapor juga belum tentu benar. Ya. Sebab itu silakan sampaikan. Saya berangkat dari penjelasan Polda. Tadi dari Polda sudah menyampaikan bahwa ada 2 laporan dari Pak Polri. Pertama, laporan tentang penyerobotan tanah. Yang kedua, laporan pengerusakan. Tapi laporan penyerobotan ditarik, ya. Dan laporan pengerusakan. Nah, dari laporan ini saya berangkat dari situ. Karena tanah semua ada historis, ada sejarah. Jadi kita harus berangkat dari sejarah tanah itu. Kalau dari jual beli jangan jadi pedoman. Jangan jadi pedoman. Pak BPN, ATR, saya dulu di Komisi A dan pernah saya batalkan di dalam rapat begitu. Kenapa? Alas haknya tidak jelas. Betul. BPN harus berangkat dari alas hak, historis tanah, sejarahnya. Kalau kita sudah tahu siapa yang awalnya di sana, yang menanamnya siapa, yang menguasai lapangannya siapa, jadi jangan berangkat dari surat jual beli. Kalau berangkat dari surat jual beli itu bisa kesasar. Betul. Ya. Saya dengar tadi ada juga